Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi sesuai dengan tugas kelompok kita, yaitu menganalisa video yang telah kita tonton. Setelah kita analisis atau analisa, nanti kita akan sepakati hasil analisisnya. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju. Pak. Untuk yang pertama, siapa yang ingin menyampaikan analisisnya? Saya, Pak, izin menyampaikan pendapat. Iya, silahkan Bu Kiki. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pendapat saya berdasarkan video yang di-share oleh tutor Bapak Rahmat Sugiarto tentang sekat-sekat birokrasi, dan berdasarkan video tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya dari sarana dan prasarana. Contohnya dari video itu adanya jalan yang rusak, jembatan yang tidak layak, dan sekolah yang hampir rubuh, serta ada permasalahan situ yang di Depok, pembersihan eceng gondok. Menurut saya, permasalahan itu terjadi kurangnya kepedulian dan konektivitas pengelola infrastruktur atau pihak yang bertanggung jawab terhadap aset yang dimiliki terhadap masyarakat yang memang sebagai pengguna infrastruktur tersebut. Faktor lain yaitu adanya sekat-sekat birokrasi, diantaranya yaitu adanya sekat level pemerintahan yang terbagi-bagi menjadi pemerintahan pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan pemerintahan desa. Lalu sekat batas administrasi, sekat antar lembaga dan organisasi, dan juga sekat agama budaya. Faktor tersebut sangat mempengaruhi terlambatnya perbaikan dan pembangunan dalam sarana prasarana di lingkungan masyarakat. Dan menurut saya, solusi permasalahan tersebut dapat diatasi melalui mekanisme komunikasi yang bersinergi antara pengelola penanggung jawab infrastruktur, pembangunan desa, pembangunan kota atau kabupaten terhadap pemerintahan pusat dengan melaporkan keadaan sarana dan prasarana yang harus segera diperbaiki. Dan komunikasi yang lain dapat dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan dan berbedanya kebijakan serta kewenangan setiap instansi pemerintahan, sehingga masyarakat lebih tepat sasaran dalam mengadu atau melaporkan kondisi lingkungannya kepada instansi yang terkait, seperti itu. Menurut saya kurang lebihnya pendapat saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari rekan-rekan lain. Silahkan yang lainnya, mungkin ada tambahan atau... Boleh saya, Pak? Ya, gimana? Bu Agis, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pendapat. Dari video yang saya amati, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya otonomi daerah, adanya sekat-sekat birokrasi, kemudian kewenangan pemerintahan yang dibagi-bagi, sebuah divisi yang hanya bekerja untuk divisinya tanpa memikirkan divisi lain, sehingga mengakibatkan adanya ego sektoral, ego institusi, dan ego daerah. Jadi, kalau menurut saya, solusi dari masalah tersebut yaitu dengan cara melakukan koordinasi antar elemen agar semuanya bisa terintegrasi dan bekerja sama secara efektif dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Yang lain? Ya, yang lainnya boleh menambahkan, silakan. Ya, Bresi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi di sini dari video yang sudah kita amati bersama, ada 4 kasus yang diangkat ya Pak ya. Yang pertama yaitu jalanan yang berlubang, yang kedua itu gedung sekolah yang tidak layak pakai, yang ketiga itu jembatan yang sangat membahayakan, dan yang 4 itu adalah kurangnya maintenance waduk atau situ gitu. Nah,
Dari kasus tersebut sebenarnya sudah kita pastikan bahwa sekat sektoral itu menghambat pembangunan terutama fasilitas umum. Dari situ kita bisa lihat pada akhirnya adalah masyarakat yang menjadi korban. Sedangkan peran kita sebagai ASN adalah menjadi pelayan publik, sehingga kita harus melayani kebutuhan publik dengan maksimal gitu, dengan baik, karena masyarakat tidak paham atas adanya sekat sektoral, sekat birokrasi dan yang lainnya. Yang masyarakat tahu bahwa mereka bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum dengan baik. Nah, betul yang dijelaskan oleh Bu Kiki dan Bu Agi sebelumnya bahwa solusi yang bisa diterapkan yang pertama adalah komunikasi serta koordinasi. Menurut saya tambahan saja bahwa solusi yang dari koordinasi dan komunikasi dan koordinasi tersebut akan menjadi wujud nyata apabila adanya kolaborasi antar sektoral. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh iya. Mungkin ada tambahan atau Iya, argumen dari yang lain? Ya, saya mau nambahin, Ya, Pak, Bu Dini, boleh? silahkan, Bu Dini. Ya, baiklah. Setelah mendengar perspektif whole of government dari Bu Kiki, Bu Agis, dan Bu Resi yang lebih membahas tentang kelemahan whole of government berdasarkan video, saya akan memberikan argumen point of view dari sisi baiknya whole of government. Nah, pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 juga sudah mengatur tentang urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang mencakup politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, dan lain sebagainya. Kemudian urusan pemerintahan kongruen yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, ketertiban umum, dan lain-lain. Nah, kemudian urusan pemerintahan umum seperti pembinaan persatuan dan kesatuan, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, urusan-urusan pemerintahan akan lebih cepat, efektif, dan efisien dilakukan karena bisa berfokus pada tugas dan fungsinya, dibanding jika instansi pemerintahan bekerja sendiri-sendiri. Nah, dan dengan majunya teknologi sekarang ini, kelemahan berupa sekat-sekat WOG tadi yang sudah dijelaskan itu dapat diatasi dengan sistem informasi seperti Jakarta yang mempunyai aplikasi Jakarta Smart City, yang mungkin bisa juga dilakukan oleh daerah lain sehingga keluhan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. Seperti itu, Pak, tambahan dari saya. Oh iya, begitu ya. Berarti kita bisa identifikasi masalah penyebabnya, yaitu penyebabnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kiki sama Bu Agis, ya tentang sekat-sekat birokrasi dan ada juga otonomi serta ego sektoral ya, Bu? Iya. Ya. Iya. Nah, terus setelah penyebab itu ternyata ada juga dari Bu Dini itu tentang kebaikan dari WOG tersebut. Ya. Iya, betul, Pak. Iya, seperti itu ya. Nah, pandangan lain dari Bu Hesi juga ada, yaitu tentang solusinya seperti apa. Ada solusi yang bisa saya jabarkan di sini, ada saling berkomunikasi yang baik, saling berkoordinasi, adanya kolaborasi, sistem informasi yang baik. Nah, menurut saya juga sangat penting sekali adanya informasi supaya masyarakat tahu tentang apa yang terjadi di negara kita ini. Nah, ya teman-teman sekalian, apakah bisa disepakati untuk penyebab dan solusi tersebut? Bisa, Sepakat, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau disepakati, mungkin diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada tambahan, ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.